Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada iblis dan para malaikatnya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, dengan lantangnya iblis menolak perintah Tuhan tersebut. Setelah kejadian tersebut, kemudian terjadilah dialog antara malaikat dan iblis. Di sini, karena malaikat yang masih penasaran dengan sikap yang ditunjukkan oleh iblis terhadap perintah Tuhan tersebut, karena penasarannya dan sedikit rada sungkan bercampur rasa ingin tahu, malaikat memberanikan diri untuk bertanya kepada iblis, "Kenapa kamu menolak perintah Tuhan tersebut?" Kemudian iblis menjawab, "Ada sekitar 7 masalah yang mengganjal pada diriku. Sejujurnya," kata iblis, "aku mengakui bahwa Tuhan Maha Pencipta dan ialah Tuhan yang sesungguhnya. Dan sungguh Dia juga Maha Pencipta, Maha Alim, dan Maha Penguasa atas segala sesuatu, termasuk diriku ini. Hal ini tidak perlu dipertanyakan lagi perihal Maha Kuasa dan Maha Kehendaknya. Dan Dia pun ketika menghendaki sesuatu terjadi, Ia hanya cukup berkata, 'Kun fayakun.' Dia maha bijak. Hanya saja, jika ditinjau dalam perspektif kebajikan dan juga kebijaksanaan, terdapat beberapa keganjilan dan masalah." Kemudian malaikat menyela, "Apa saja itu dan berapa banyaknya?" Iblis menjawab, "Semuanya ada 7. Pertama, sesungguhnya Dia telah tahu sebelum menciptakan aku apa saja yang akan lahir dariku dan apa yang akan aku peroleh. Lantas, mengapa Dia menciptakan aku pertama kali? Apa hikmat dari penciptaannya terhadap diriku? Yang kedua, ketika Dia telah menciptakan diriku sesuai dengan kemauan dan tentunya dengan kehendaknya, mengapa Dia membebani diriku dengan mengenalinya serta mentaatinya? Apa hikmah daripada taklif tersebut? Sementara Dia tidak mendapatkan manfaat atau keuntungan dari sebuah ketaatan, dan Dia pun tidak mendapatkan kemelaratan atau kerugian dari sebuah kemaksiatan. Ketiga, ketika Dia menciptakan diriku dan membebani diriku, selanjutnya aku memenuhi bebanku dengan mengenal dan mentaatinya, dan aku pun makrifat serta taat kepadanya. Lantas, mengapa Dia membebaniku dengan taat kepada Adam serta harus sujud kepadanya? Apa hikmah taklif dalam konteks yang ketiga ini secara khusus? Sementara hal tersebut
tidak akan memberikan peningkatan pada pengetahuan dan ketaatanku terhadap dirinya. Keempat, di saat Dia telah menciptakan dan menugasi diriku secara umum atau mutlak dan menugaskanku dengan tugas yang khusus ini, maka saat aku tidak melakukan sujud, kenapa Dia melaknat dan mengeluarkan diriku dari surga? Apa hikmah dari kasus tersebut? Padahal aku tidak melakukan dosa sama sekali, kecuali ucapanku sendiri, la asjudu illa laka. Aku tidak akan bersujud kecuali hanya kepada Engkau. Kelima, di saat Dia telah menciptakan dan menugaskan diriku, baik itu secara spesifik sekaligus umum, kemudian aku tidak taat, maka Dia pun melaknat serta membuangku. Maka ketika Dia mempertemukan aku kembali kepada Adam, hingga aku bisa masuk ke surganya untuk kedua kalinya, dan disitulah aku melakukan bujuk rayu kepada Adam, tentunya dengan strategi diriku. Dan Adam pun memakan sesuatu dari sebuah pohon terlarang, dan dia mengeluarkannya dari surga beserta denganku. Apa hikmah kasus tersebut? Sementara jika saja aku dicegah masuk ke dalam surganya untuk kedua kalinya, tentunya Adam pun bisa istirahat daripada bujuk rayu diriku, dan ia pasti akan kekal di dalamnya. Yang keenam, saat Dia menciptakan dan menugaskan diriku secara spesifik, serta Dia melaknatku, kemudian menaikkanku ke surga, sementara percekcokan itu antara aku dan Adam, lantas mengapa Dia menguasakan diriku terhadap anak cucu Adam? Aku bisa melihat mereka, sementara mereka tidak bisa melihatku. Dan bujuk rayuku sebagian sanggup mempengaruhi ihwal mereka, sementara daya, kekuatan, kuasa, dan kemampuan mereka tidak berpengaruh apapun. Apa hikmah daripada itu? Yang terakhir, oke, aku pasrah dengan semua ini. Dia menciptakanku, menugasiku, baik secara mutlak dan muqayyad. Dan ketika aku tidak taat, Dia mencapakanku dan membuangku. Dan ketika aku ingin masuk ke surganya, Dia menempatkan dan menaikkanku. Dan ketika aku berbuat dengan perbuatanku, lantas Dia mengeluarkanku, kemudian menguasakan atas anak cucu-cucu Adam kepada diriku. Ketika aku meminta penangguhan diriku, Dia pun menangguhkannya. Aku berkata, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Tuhan menjawab, maka sesungguhnya engkau termasuk golongan yang ditangguhkan sampai pada hari yang ditentukan. Dan apa hikmah dari semua ini? Sementara andaikan Dia menghancurkan diriku seketika, maka Adam dan para makhluk Allah yang lain tentunya dapat beristirahat daripada ulahku, dan tentunya tidak akan ada keburukan di alam raya ini. Bukankah keberadaan alam
di atas aturan yang baik, itu juga baik daripada mencampurnya dengan keburukan. Apa hikmahnya? Di akhir kalimat, iblis pun berujar, "Ini adalah dalil-dalilku atas berbagai persoalan yang menurutku bermasalah." Saudaraku, sang sejati, Syekh Asy-Syahrastani, beliau murid dari Imam Al-Ghazali, dan beliau adalah pengarang kitab Al-Milal wan Nihal. Beliau memaparkan tentang ketujuh pertanyaan daripada gugatan iblis tersebut sehubungan dengan keputusan Tuhan. Di awal-awal kitab, klaim Syahrastani, ketujuh pertanyaan tersebut merupakan asal muasal dari kecelakaan diri iblis sendiri dan juga mungkin manusia dalam konteks beriman, serta memicu perpecahan golongan umat Nabi Muhammad SAW menjadi 73 golongan. Kesimpulannya, menurut Syahrastani, bahwa karena umat muslim menduplikasi pertanyaan iblis sekaligus memodifikasi dengan kasus dan tema yang baru, dialog antara iblis dengan malaikat ini patut kita renungkan kembali, meskipun masih diragukan tentang kebenarannya daripada kisah dialog tersebut. Selain itu, dialog iblis dan malaikat ini juga masih menyimpan banyak makna-makna lain yang masih misteri hingga saat ini. Tetapi ada hikmah daripada percakapan tersebut, bisa mengingatkan kita bahwa tidak jarang di saat kita mengaji sebuah kitab misalnya, para ulama atau kiai, mereka tidak pernah lupa untuk selalu mengakhirinya seraya berkata, "Wallahu a'lamu bishawab." Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.